Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi oleh nelayan Aceh. Nah, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat tinggi, di mana 55% penduduk Aceh bergantungan pada sektor perikanan. Nah, dalam proses pencarian ikan, pastinya para nelayan memiliki masalah yang dihadapi. Nah, berikut kami akan memaparkan masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan Aceh. Jadi, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para nelayan Aceh. Masalah yang pertama yaitu cuaca yang tidak menentu, yang mana ini merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh para nelayan Aceh, yang mana mereka tidak dapat memprediksi cuaca yang akan terjadi dan migrasi ikan. Masalah yang kedua yaitu mahal dan kelangkaan BBM solar. Secara umum, para nelayan yang mempunyai jumlah trip yang lebih banyak dan areal penangkapan ikan yang lebih jauh, maka mereka akan lebih banyak menghabiskan BBM solar, sehingga para nelayan akan mengalami kesulitan dalam mencari BBM solar. Masalah yang ketiga yaitu rusaknya jaring atau mesin kapal yang dikarenakan oleh karang atau hantaman ombak yang keras. Masalah yang keempat yaitu para nelayan yang tidak dapat berenang, yang mana ini merupakan hambatan bagi para nelayan dalam mencari ikan di laut yang jauh. Masalah yang kelima yaitu para nelayan yang tidak mempunyai bot sendiri, yang mana mereka berharap atau bergantungan kepada teman seperkapalan yang ditumpanginya. Masalah yang keenam yaitu ikan hasil dari tangkapan para nelayan tidak dibayar oleh toki bangku. Masalah yang ketujuh yaitu alat tangkap ikan masih tradisional, yang mana ini mengakibatkan hasil tangkapan ikan lebih minim dibandingkan alat tangkap ikan yang lebih modern dan maju. Masalah yang kedelapan yaitu illegal fishing, yang mana ini merupakan terjadi di beberapa perairan laut Aceh, baik dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, yang mana mereka memasuki area laut Aceh yang dapat merugikan para nelayan baik dari segi sosial, ekologi, lingkungan maupun ekonomi. Masalah yang ke-9 yaitu rusaknya habitat laut, seperti rusaknya hutan mangrove dan terumbu karang, yang mana itu merupakan sebagai tempat pemijahan dan tempat pencarian makanan ikan atau biota laut lainnya, sehingga jika habitat tersebut rusak, maka populasi ikan pun akan terganggu. Masalah yang ke-10 yaitu melewati batas laut, yang mana dikarenakan ikan di perairan laut terdekat menurun, maka para nelayan harus mencari ikan di laut yang lebih jauh, sehingga mereka memasuki area batasan laut negara asing, sehingga para nelayan tersebut ditangkap oleh negara asing karena dianggap melewati batasan laut. Nah, jadi dari masalah-masalah tersebut sangat berdampak terhadap sosial, ekologi, lingkungan, dan keuangan para nelayan Aceh. Adapun grafik dari perbedaan tangkapan saat ini dengan 5 tahun yang lalu. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa hasil penangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang di atas. Kemudian kita lihat dari grafik berikutnya, grafik berikutnya mengenai kendala dalam perikanan tangkap yang dirasakan. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kendala yang paling sering dialami oleh nelayan dalam mencari ikan itu yaitu cuaca yang tidak menentu. Nah, itu merupakan faktor paling tinggi. Kemudian faktor kedua yaitu jaring atau mesin kapal mengalami kerusakan. Kemudian faktor ketiga BBM. Seterusnya yaitu tidak bisa berenang, kemudian tidak memiliki bot sendiri, dan begitu pula berikutnya. Kemudian adapun grafik yang ketiga yaitu penyebab perubahan hasil tangkapan. Nah, dari grafik di atas ini menunjukkan kendala yang dialami para nelayan dan masyarakat terhadap hasil tangkapan ikan. Nah, kita ketahui faktor pertamanya itu yaitu perubahan cuaca atau musim ataupun iklim. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan habitat. Kemudian yang ketiga yaitu ada banyak rumpun nelayan asing. Kemudian yang keempat yaitu illegal fishing. Kemudian yang kelima yaitu kapal besar menangkap ikan di kawasan pesisir. Dan yang terakhir yaitu alat tangkap masih tradisional.